Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali lagi di Auto Jadul. Kali ini kita mau bahas sebenarnya mobil jadul, mobil back to 90s. Sebelumnya kita pernah liput yang originalan, tapi kali ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda, yang modif nih. Itu mobilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia pemiliknya. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas Siap. Randy sehat. Siap. Udah lama nunggu ya? Enggak juga. Nah, ini teman-teman yang punya mobil ini biasa disebut Habib ya. Kenapa Habib sih? Nama lengkap Azhar Habib. Azhar Habib. Oh, Iya, gitu. Nama belakang aja Habib. Panggilannya Habib ya. Habib Absolut. Habib Absolut. Siap. Siap. Mas Habib, jadi boleh jelasin ya langsung ya. Ini kan Corona Absolut ST191. Ya. Kelihatannya teman-teman nih plat nomornya juga sama, Bos. 191, ya. Nah, ini modifikasinya sih kalau menurut saya udah total banget ya. Dan bisa jadi nih teman-teman, bisa jadi ini one and only. Mungkin saat baru pertama, maksud satu-satunya di Indonesia yang cukup lengkap modifikasinya dengan gayanya Caldina. Caldina, betul. Nah, Mas Habib bisa jelasin nggak asal-muasalnya mobilnya kapan dipunya, terus mulai bergaya seperti ini sejak kapan? Jadi ini Mas, mobil ini basicnya Toyota Corona Absolut. Absolut ya? Absolut tahun 95. 95. 95. Oke. Dan saya pegang mobil ini mulai dari tahun 2010. Jadi almost 10 tahun perjalanan 10 dengan tahun mobil udah ini bener, ya. Hampir 10 tahun ini udah. Iya. Aslinya mobil ini warnanya hitam. Oke. Hitam karena saya dapat dari tangan pertama atau kedua, masih lumayan bagus. Catnya memang agak mobil usang ya, mobil lama. Ya tinggal saya rapikan pengecatannya kemarin. Terus kemudian seiring waktu berjalan ya mulai cari konsep. Oke. Karena saya ketemu beberapa teman-teman ataupun senior-senior saya yang sudah punya konsep, ada yang main di GDM, ada yang main di USDM gitu kan, macam-macam. Nah, tinggal waktu jalannya gitu kan, akhirnya ya saya putuskan karena udah banyak ya pemain di situ gitu kan. Kayaknya udah Racun banyak juga racun. pasti banyak. Cuma kalau racunnya kita serap mentah-mentah, Punya istilahnya kita sendiri. sendiri kan nggak punya identitas Iya, ya. betul. Udahlah saya ambilnya yang model racing look aja, arahnya Oke. seperti itu. Nah, ini kan bisa dibilang tadi ngobrol-ngobrol, bisa jadi ini Caldina, Ya, konsep facelift Caldina paling lengkap ya. ya. Nah, teman-teman, Caldina itu jadi di luar negeri itu sebenarnya Corona Absolut ya, Ya. tapi di Jepang ya. Ya. Kalau di Eropa namanya bisa macam-macam ya. Ada Carina, Carina. gitu kan, terus ada Exior juga. Exior, gitu kan. iya. Caldina tuh saya untuk saat ini ya kiblat saya pakai Caldina tuh banyak kan dari Asia, Thailand, Oh, gitu? Thailand dan Filipina. Iya. Oke. Saya banyak kopi-kopi dari sana. Oke, siap. Seperti itu. Oke, kita langsung fokus di bagian depan ya, perubahannya apa aja ya? Ya. Nah, kalau untuk dari depan ya Mas, pertama yang setelah fog lamp itu kan, Ini saya kan dapat- fog lampnya juga udah beda ya? Sudah. Fog lampnya ini jadi tadi yang saya bilang pertama dia kan kuning semua ya. Oke. Ini sekarang jadi fog lamp sama sign. Oke. Terus kemudian setelah saya dapat itu, saya dapat ini grill. Grill juga Caldina. berubah. Grill Caldina itu ada gen 1, ada gen 2. Ini gen? Ini gen 2. Gen 2? Kalau Oke. kalau yang gen 1 itu masih lebih banyak kelihatan grill-grill jaringnya. Oke, modelnya jaring Nah, ya. Kalau ini kan agak gagah nih, agak simple, kokoh gitu kan. Kayak monoblok gitu ya. Nah, ambil yang tipe gen 2. Gen 2, oke. Ya. Terus dari sini Lampu juga unik nih. lampu ini sebenarnya ini relatif paling belakang saya dapatnya. Terakhir. Jadi kalau konsep GDM-nya sebenarnya ini lampu ini lebih ke Eropa punya Mas. Lebih gaya Ini Eropa. apa lampunya Hella ya? Hella. Apa Tapi gayanya kalau yang namanya ini sebutannya? terkenanya nih Moret. Kalau Moret. teman-teman nyari nih Moret, Moret. gitu kan. Silakan di hunting Moretnya kalau masih ada. Iya, iya, iya. Moret ini saya dapat yang udah relatif belakang. Moret ini satu set sama
lampu Lampu- cornernya, Hah? terus kemudian Kap mesin? kap mesin, ini air scoop-nya juga dari Caldina, Oke. karena buat nimbangin performa mesin sudah saya swab kan Mas, jadi butuh penyegaran udara, Wah. jadi ruang masuk Nanti kita udara. buka ya, nanti Boleh. kita buka kap mesin. Boleh. Sementara Gitu, itu buka. kita rahasiain dulu. Ya. Siap. Satu lagi yang masih ada gubahan ini, Hah? bumper depannya. Oke. Bumper depan ini juga sama, bumper depannya Caldina. Kalau punya Absolute dia nggak banyak lubang hawa seperti ini Mas. Ini ya? Iya, Oke. dia mungkin relatif lebih rapat gitu kan. Meskipun tetap ada semacam kayak belt sabuknya gitu. Oke. Mm-mm. Nah, Caldina di bagian samping bagaimana, Mas? Jadi kalau kita lihat dari bumper depan, ini ada chin ya, Oke. ada chin. Nanti kanan kirinya itu ada side skirtnya Mas. Ini ya, Ya, side skirtnya ini ya? kan dari sini Hmm. nyambungnya kan ke samping, Hmm. side skirt. Cuma untuk bagian belakangnya saya bukan model yang chin, tapi yang hanya model semacam kayak sirip nanggung. Oke, add-on Gitu. aja ya? Karena bumper saya memang saya pertahankan bumper 95-nya. Bumper aslinya? Iya, Oke, bumper oke, aslinya. oke. Jadi Siap, kalau siap. teman-teman 97 ada yang gubahan juga, dia ininya dari sisi kiri sampai sisi kanan dia nyambung dia, letter U. Oke. Sama seperti chin yang depan. Jadi side skirt ngikutin si bumper juga yang Iya, Caldina ya? iya. Bumper depan ya? Depan, samping, sama Belakang Satu set. hanya bagian ini aja ya? Satu set, iya. Oke. Depan chinnya, bumper, chin, side skirt, kiri kanan sama belakang rear. Oke, kita langsung ke bagian samping nih jalan. Ini ada lagi perubahan ya, kayaknya banyak ya. Mulai dari kaca tuh Mas, kayaknya berubah nih. Kaca memang saya sudah 2 kali upgrade ya. Yang sebelumnya saya pakai Chromax 20 ya. Itu masih warnanya kebiruan. Terus saya upgrade pakai yang Chromax Dot 23. Ini cenderung warnanya lebih coklat, Lebih coklat ya? lebih coklat ya. Nah, ini memang bawaannya Caldina Jepang. Sebenarnya ini kaca-kaca mobil-mobil build up memang seperti ini. Kaca seperti Dari ini ya? sana ya. Jadi ada warnanya ya. Ada warnanya. Jadi Chromax yang 2.0 AA. atau 20 ya? 20 itu lebih ke biru kehijauan gitu kan. Biru hijau ya. Ini yang 23, ini yang coklat. Coklat ya? Saya Oke. imbangin sama yang kaca belakang. Oh iya, siap. Bagian samping masih ada kelihatan perubahan di spion ya, Mas? Spion, iya, spion sebenarnya kalau spion ini rata-rata Absolute itu yang 2000 itu sudah retract ya Mas. Cuma untuk 95 belum ya? sudah, Oh, sudah? tipe-tipe tahun Oh, yang mesin 2000 ya? 2000, rata-rata sudah retract. Terus kemudian ini ada kelebihannya sedikit, jadi ada semacam kayak vibratornya. Jadi pada Oh, saat apa kita tuh? hujan Getar-getar. gitu kan, hujan terus mungkin air butiran masih menempel di sini ya kita nyalakan saja heaternya sama vibratornya, jadi Oh, ya gitu. gerak-gerak lumayan lah. Jadi bisa vibrator mengurangi. atau getar itu ada fungsinya ya? Ada gitunya. Bukan yang macam-macam, Bukan. tapi yang kalau misalnya kehujanan, Hujan, terus juga banyak tetesan butiran airnya butiran gitu air, kan, nempel di kaca ya langsung aja kita supaya nyalakan. mengusirnya dengan digeterin. Iya, Oke. turun. Sama dia kan semacam Unik menyemprot ya? dari dalam ya. Dan ini kalau nggak salah ini fiturnya di Jepang aja, cuma Iya. di Jepang ya. Oke, siap. Fitur-fitur GDM ya. Lampu sen? Lampu sen ini saya bikin, ini sen fendernya sama, ini saya ambil dari Koito juga. Koito ya. Aslinya kan nggak ada ya polos. Ada, iya, Ini saya bolong, kiri kanan saya kasih sen fender. Oke. Nah, Mas masih di bagian samping nih. Ini kan ganteng banget nih. Ini kalau teman-teman tahu anak-anak Toyota ya, udah pasti tahu lah ini peleknya TRD T3 ya. T3. Nah, ini boleh jelasin nggak speknya apa? Ini TRD T3-nya velgnya ukuran 17 Mas. 17 ya? Ya. Oke. 17, lebarnya 7,5, ET-nya 35. PT-nya 35. 35. Terus Ini apalagi? kayaknya maksudnya ke rare ya, pelek rare ya. Pelek langka nggak? Ya boleh dibilang. Untuk dimensi 17 kan biasanya rata-rata di 16 ya. 16 atau 15? ada 16 yang ya? 16, tapi PCD-nya mungkin 4 ya. 400. 400, oke. 4112 gitu kan. Itunya yang 5 kan. Ah. 5 itu bisa pakai yang 17 atau bisa pakai yang 18. 18 sih ada 18 ya? ada Oke. juga. Ya. Mudah-mudahan sih tetap langka Mas. Jadi saya pertahankan ini ya. Oke. Harganya minimal nggak turun nanti. Yoi, ini investasi ya. Investasi di Nah. velg. Offset 35, dia lumayan rata ya. Ya. Kalau sebelumnya tadi ya dari awal saya pakai 14 velg kaleng bawaan. 14. 14. Terus kemudian saya upgrade ke 16-nya Altis. Itu dia 16
kalau nggak salah 6,5, 6,5. tapi ET-nya 3839. Oke. Jadi begitu saya dapat ini 35, nggak terlalu gubahannya tuh nggak terlalu banyak Oke. gitu. Jadi posisinya udah benar-benar plug and play. Kalau 38 tuh lebih ambles ya ke dalam ya. Blesek ya enggak? Ya, betul. Oke. Semakin besar dia semakin Oke, masih ngomongin kaki-kaki. Di dalamnya ini kalau saya lihat di bagian depan, roda depan udah berubah juga ya. Oke, heeh. Boleh kita ngomongin suspensinya dulu? Suspensi karena saya dapat satu paket ya dari mesin, suspensi sama brake sistemnya Jadi dapatnya half cut. half cut. Oke. Jadi memang kalau Mas lihat ya, piringan depan sama piringan belakang kan relatif beda. Jadi piringannya ini memang piringan Oke. dari Caldina juga untuk untuk bawaannya mesin 3 SGTE. Makanya piringannya jauh lebih besar. Terus kemudian pistonnya double. Oke. Jadi kalau mesin bisa dalam tanda kutip ngoyor, berarti kan ngeremnya juga harus bisa. Iya, betul, Gitu, betul. jangan sampai nanti ngoyor. Nah, barusan udah disebut ya bocorannya. Jadi mesinnya 3S GTE ya. 3 SGTE. Emang Caldina tuh 3S GTE? Caldina ya 3 SGTE. Oke, nah jadi Mas Habib dapatnya half cut, jadi selain mesin, apron depan juga, Ya, kaki-kaki ya. kaki-kaki, Nah kaki-kakinya berarti termasuk rem ya. rem. Rem itu bawaannya Caldina, Ya, yang harusnya karena mesinnya 3S GTE dia juga performanya lebih baik ya daripada Betul, si betul. Corona. Jadi dia piston ya kalau nggak salah, pistonnya ada 2. double, betul. Double ya. Pistonnya double. Cakramnya harusnya lebih besar. Cakramnya lebih besar. Diameternya. Iya, Oke. diameternya. Dan pas banget ya, masih cocok dengan Cocok, tampilannya. iya. Jadi Tampilannya masih pas. palangnya begini 5 masih ininya agak tebel ya, agak Iya. lebar ya diameternya ya. Betul. Nah, kaki-kaki ini kayaknya lebih ceper ya. Kaki-kaki waktu saya dapat half cut itu memang saya dapat springnya yang Apex. Apex, tapi itu terlalu terlalu empuk. Apex buat dia. Iya. Oke. Jadi satu paket Apex, cuma begitu saya terapkan di mobil ini, terus di mesin ini cenderung agak nunduk. Jadi saya kembalikan ke bawaannya Absolute, cuma kemarin saya custom. Jadi Di-custom. memang saya cari. Dipotong? Saya pakai tipe mobil lain Oke. yang kira-kira diameternya lebih Diameter longgar wheel-nya. sama lebih besar, saya potong dan dapat rata seperti Oke. ini. Kalau nggak nanti nunduk lagi jadinya. Pot kit ya. Potong dikit. Potong dikit. Oke. Sambil nunggu Mas, barangkali ada investor yang mau menanamkan CO-nya di sini. Iya, iya, iya. Oke. Apalagi nih di bagian samping sudah ya. Ini sunroof Sunroof saya copotan atau maksudnya copotan. Pakai apa? Copotannya kok Caldina juga nggak? Ini saya dapatnya dari Carina. Carina. Iya. Carina sama keluarganya ya. sama-sama. Keluarganya Caldina Kembaran ya. versi yang luar itu Oke. barat Eropanya. Jadi sebenarnya dengan nggak perlu mikir ya, ukurannya udah pasti sama. Udah. Gitu ya. Kiri kanan juga bisa di rata ya. Ya. Oke, oke. Nah ini yang belakang juga banyak banget nih ubahannya. Ya kayaknya oke. Kita mulai dari sebelah sana dulu. Ini kalau ini sih bawaan ya. Ini bawaan, ya. Jadi antena ini kalau nggak salah nih Absolute itu dia akan naik sendiri otomatis ya Mas? Ya. Kalau misalnya si head unit dinyalain, Ya, audio dinyalakan, Ah. dia akan cari sinyal sama naik gitu. nyari. Naiknya sampai atas. Ya paling sekitar seginilah ya. Ya, seginilah. Oke, siap, siap. Jadi antenanya originalnya memang bawaannya Absolute seperti itu. Terus kaca nih, ini kacanya baru ya? Atau maksudnya gantian ya copotannya? Kacanya copotan. Tadi yang saya bilang di depan. Jadi saya dapat kaca belakang dulu, Mas. Kaca belakang ini kan dotnya dot 23 ya. Oke. Dot 23. Tadi kan saya bilang di awal saya masih dapat yang dot 20 20 gitu oke. kan. Saya dapat ini, saya hunting yang dot 23 dapat untuk ngimbangin ini karena dot 23 itu tadi Oke. basicnya agak kecoklatan. Kecoklatan. Ah. Jadi yang coklat duluan sebenarnya yang belakang? Belakang. Oke, Heeh. siap, siap. Belakang ini dulu masih lampunya kacanya masih standar, tapi saya dapat juga yang dot 20 yang Tapi lebih seneng yang 23. pertama 23 mungkin pertama warnanya coklat, Oke, yang kedua daya pantul ultravioletnya mungkin lebih ini ya. oke. Karena tanpa kita pakai kaca film pun dia juga sudah menahan ya. nge-reflect untuk auto ini Oke. ultravioletnya. Nah, yang membedakan ini adalah memang saya pesan kaca ini yang ada wipernya. Gitu lah. Kebetulan kacanya memang pakai dot 23 Toyota gitu. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, masih di belakang. Ini apa lagi Mas perubahan? Ini Ini- 3-piece spoiler ya.
spoiler. TV spoiler ada 3. Kalau Absolute di Indonesia memang tanpa ada ininya mas, Ya. tanpa ada spoiler di belakang. Jadi kalau yang di luar kayak Carina, Caldina itu memang ada ini. Jadi yang tadi yang saya bilang saya niru konsep Thailand punya gitu kan. Seperti ini, ya udah gimana caranya saya dapat ini. Jadi kalau saya pikir-pikir berarti Corona Absolute di Indonesia banyak spec down ya. Spec down Di sana di luar negeri tuh malah banyak dikurangin, fiturnya nggak ada di banyak sini. ya. Betul. Termasuk yang tadi getar-getar tadi juga ya. Getar-getar. Oke. Bahkan mungkin yang di dalam di luar sana ada defoggernya ataupun ada apa namanya? Iya, ini ada defogger. air purifiernya. Air purifier ada juga Ada ya? juga, iya. Wah, zaman sekarang pandemi lagi rame semua mobil pakai air purifier, dia udah punya ya? Udah punya. Oke. Nah, oke, bagian belakang ada lagi perubahan? Bagian belakang bempernya saya pertahankan 95. 95. Untuk lampunya aja nih, lampunya kalau 95 dia merah putih, tidak ada lampu Oke, kuning. ini Jadi, lebih muda. ini 97. Ini 97 Saya ya? upgrade ke Oke. lampu 97. Jadi supaya konsep di depan tuh ada lampu kuningnya. Ada lampu kuningnya. Sun fender saya kasih kuning, ini juga ada yang kuning. Oke, biar senada sama yang depan ya. Iya. Oke. Plus ini juga apa namanya lampunya satu paket dari Ya. spoiler belakangnya. Mas, kita lihat bagian mesin yuk. Boleh? Kan tadi ada perubahan tuh katanya. Ada perubahan. Oke. Ya, siap. Monggo. Nah, tadi udah ada bocoran nih. Isinya udah bukan mesin asli ya. Corona tuh aslinya 3SF 3 SFE. SFE ya. Iya. 2000 2000. yang ini ya. Sama, ini juga 2000, cuma Ini 2000. horsepower-nya aja lebih. Tapi Dua kali mesin lipat dari 3 SFE. salah satu mesin Toyota yang terkenal ya. Iya, ini 3S. kan perpaduan semi balapnya ya yang dia kerja sama Yamaha kan. Iya. Nah, 3S GTE ya. 3 SGTE. Oke. Berarti dia ada turbo. Turbo Kira-kira ya. berapa horsepower ya sekarang kalau misalnya di katalog gitu jauh nggak sih dibandingin si mesin aslinya? Kalau 3 SFE itu kan sekitar 180-an ya. 180. Kalau ini 260-an lah, 264. Jadi naiknya lumayan bisa hampir Ngajir dong. besar. Ya, saya kan nggak suka kencang mas. Gak suka Nggak kencang. suka kencang. Tapi ganti mesin. Ganti mesin. Oke. Ya, ya. Nah, Mas, ada usaha effort berlebih nggak? Maksudnya untuk masuk ke kompartemen mesin yang seperti ini, mesin ini gimana? Ada kesulitan, ada perubahan posisi atau gimana nggak? Kenapa saya mau swap dari 3 SFE ke 3 SGTI? Karena memang dudukannya ini benar-benar plug and play mas. Jadi nggak ada gubahan sama sekali. Engine mounting beda dong pasti? Semuanya sama. Sama? Sama udah Oke. dudukannya. Terus kemudian ya udah posisinya tinggal masuk gitu kan. Transmisi juga saya masih pakai transmisi yang lama. Untuk effort lebihnya saya hunting ininya mas. Box filter sama box relay fuse-nya ini saya nyari-nyari belakangan. Nambah lah Oke. ibaratnya. Beda ya tapi ya boxnya. Sebelumnya box saya fuse ya. pakai ini yang custom sih mas, yang pakai apa namanya? Open air. Open air, terus kemudian pakai besi-besi steel itu. Oke. Terus saya hunting pokoknya kalau bisa dapat yang Pengen serapi mungkin. ya. serapi yang memang bawaannya. Bawaannya. Alhamdulillah, dapat juga. Tapi ini termasuk susah dong berarti. Nyari terakhir dapatnya. Dapat. Si box filter ya. Terakhir itu teman saya masih punya stok sekitar 2 atau 3 ya. Oke. Tapi begitu ada barang cepat biasanya langsung hilang. Oke. Kalau nggak minimal orang disimpan dulu kan buat cadangan. Jadi 3 SGT yang ini intercoolernya top mount ya. Jadi Iya, posisinya pasokan udara anginnya Iya. tuh dinginnya dari atas di ya. atas. Oke. Ada juga yang nggak pakai ini mas. Ini bisa dipasang di depan. Di gitu depan, ya, di front depan. mount, ah. Terus otomatis kan apa namanya selang-selang pipa-pipa ini kan lebih Berubah. panjang. Ah. Sebenarnya kalau menurut teman-teman yang intercoolernya ditaruh di depan sih katanya nafasnya lebih panjang, Lebih panjang jadi ya? tarikan sama Oke. ini lebih kuat. Cuma ya saya udah kebetulan dapat ini, terus kemudian dapat air scoop-nya juga. Ya udah. Iya. Ini kan semacam kayak ada kotak apa ini? Ya itu. Iya. Daya tariknya ini sih. Karena kan orang penasaran nih apa sih itu air scoop-nya ini bohongan scoop-nya. atau Ada yang bilang sih itu kan air scoopan gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa. apa-apa. Tapi ketika dibuka, Iya. Wah. jadi ini transmisinya manual. Manual. Transmisinya masih pakai yang Yang lama. Masih yang lama. Dia 5 speed ya. Mas? 5 speed. 5 speed ya. Oke. Nanti kita coba ya di jalan. Boleh. Pengen tahu rasanya. Siap, Mas. Kita lihat bagian interior ya. Boleh. Ya. Nah, saya mau ngintip bagian interiornya.
Oh ini banyak banget berubah sih kayaknya, terutama apa ya, trimming ya Mas. Ya. Kita mulai dari bagian pintu nih. Ini udah pasti berubah trimming ya. Ya. Ini motifnya Caldina. Caldina, ini bahannya Caldina, Recaro Caldina Artista, bahannya Artista namanya. Bahannya Recaro Artista. Ya. Oke. Recaro Caldina. Nah, terus juga ada fitur yang tadi, fitur yang penggetar tadi apa Ya. namanya? Vibrator Vibrator, kali ya. ya. Heater sih sebenarnya, Iya, heater kaca. heater ya. Ini Mas tombolnya nih. Tombolnya sini. Nah, kalau yang lain kan hanya ini ya. Di Absolute biasa nggak ada ya? Nggak ada Ada tombol ini yang sama kecil lampu, itu ya? lampu indikator bisa Oke, dipakai, nggak ada. siap. Nah, di dalam kabin ini udah kelihatan banget ada banyak perubahan. Memang kalau dari sisi dashboard, dashboardnya Corona kan masih ya? Masih Corona, betul. Tapi speedometer kayaknya udah TRD ya? CRD. Udah TRD, terus juga nih udah setir udah beda ya? Ya. Ini setirnya Caldina atau Carina. ya? Ya. Oke. Terus apalagi yang berubah? Yang berubah itu interior apa sih jok ya? Jok, iya. Jok, karpet. Ya. Ini Recaro-nya Recaro Caldina. Caldina. Trend. Memang Caldina keluarnya dulu di Jepang udah pakai Recaro. Iya. Motifnya seperti ini. Iya. Oke. Sebenarnya kalau di Caldina sendiri yang existing sekarang itu kan dia ada GT4, ada GTT gitu kan. Nah, saya pakai joknya ini yang dipakai sama Caldina GT4. GT4. Jadi joknya memang seperti ini. Oke. Jadi ada bisa untuk setting lumbalnya, pinggang sama Ada lumbar support. betis, iya, Oke. gitu. Siap. Nyaman Mas, buat pergi jauh sih nggak terlalu berasa. Nah ini kayak gini bentuknya sih sebenarnya termasuk mewah ya di Ya. zamannya ya si Corona Absolute itu ya. Panggilannya apa? Coraps ya? Coraps ya. Di bagian tengah juga udah ada kayaknya tambahan ya Mas, ada air purifier. Ya. Terus juga ada Parking pole. parking pole ya. Jadi parking pole itu fungsinya untuk apa ya? Jadi kalau yang aslinya dipasang di bumper, dia tuh ada semacam kayak antena belakang. Oke. Jadi pas pada saat kita mau parkir, kita nggak bisa ngira-ngira nih kita udah nempel tembok atau Patokan belum. ya. Pencet aja parkir point, dia nanti akan keluar semacam kayak antena. Antena ya, Nah, tapi itu di patokan sudut-sudut tuh, ya. Itu sudut tuh, bahkan udah dekat sama tembok atau Biasanya di sudut di posisinya di mana sih? dekat lampu tadi Mas, kiri kanan. Kiri kanan? Di kiri dan di kanan. Oke, siap. Nah ini udah lengkap banget, ini temanya Caldina banget. Bagian belakang juga begitu ya? Ya, belakang saya retrim juga pakai. Oke, kita lihat bagian belakang ya. Oke, monggo. Kita coba yang belakang Mas. Ini sedan mewah zaman dulu. Ini memang lega ya. Ruang kakinya. Ini kalau saya nyetir posisinya udah Posisi ini ya? ke belakang kan. Tapi ya ini jaraknya masih lumayan jauh. Masih nyaman ya, Masih buat nyaman, iya. orang dewasa juga masih nyaman ya. Iya, joknya juga udah di setting memang nyaman sih. Ini juga bisa di handrestnya bisa di. Ada armrest ya. Nah yang berubah itu apanya? Sarungnya ya? Sarungnya saya coba Bahan ganti ya? kemarin pakai bahan Artista juga. Recaro Artista. Sama, jadi depan belakang biar seragam. Oke, begitu juga bagian door trim ya. Betul, cuma karena keterbatasan bahan yang saya dapat ya harusnya sih saya nyari satu paket lagi ya, cuma udahlah dapatnya Tapi segini aja udah minimal udah sama ya. banyak banget nih. Ini kalau orang ngejer sekarang juga bakal susah. Ini susah dong Mbak cari bahan. Lumayan susah Mas, lumayan susah karena bahannya rata-rata kalau emang mau ya copotan dari Caldinanya satu set. Oke. Beli joknya sama copotan belakang. Ini saya beli termasuk sama joknya sama headrestnya juga. Oh gini, Gitu, satu jok Iya. utuh ya. Cuma saya minta dikulitin aja, nggak usah dibawa bahan. Karena beda juga kan. Iya. Dan ada lebihannya, kalau mereka kan Caldina ini kan 3 saf ya. Jadi lebihan bahannya ya tadi bisa saya pakai di depan, di samping. Ini juga ternyata nggak hanya satu jok, ini perpaduan dari 2 jok tengah dan jok belakang untuk bisa nutup satu jok ini sama sandarannya. Oh gitu. Gitu, iya. Iya. Wah seru nih. Kira-kira teman-teman ada yang punya seperti ini nggak? Nanti kalau ada yang punya kabarin kita Kontak aja. Kontak atau kita bisa kopdar ya. Boleh. Siap. Mas, ntar kita cobain ya. Ya. Oke. Mas, Ya. ini untuk terakhir nih penutup ya, Penutup banget ya. Penutup. Penutup banget ya. Nah, mobil seperti ini perawatannya gimana sih? Susah nggak sih? Maksudnya apa ya? Dibandingin Corolla atau tipe-tipe lain?
Nah, ini kan kita ngomongin modifikasi juga nih. Ini kan udah perubahan tuh dari 3S FE ya? FE Ke 3S GTE, GTE ya? Berarti kan ada perubahan mesin, tenaga juga lebih besar. Kira-kira perawatan gimana? Ya tadi peralatannya saya user pemakai, untuk teknis dan lain-lainnya saya nggak terlalu menguasain gitu kan. Oke, jadi yang penting saya ganti oli. Gitu aja ya. Tapi berarti ada rekomendasi, maksudnya ada bengkel rujukan dong atau bengkel langganan dong? Oh, kalau untuk bengkel yang maintain mobil ini, karena saya di Depok ya, Depok itu di Depok saya mempercayakan ke Mahkota Motor aja. Itu bengkel mesin? Bengkel semua. Oke. Absolut rata-rata mungkin larinya ke sana teman-teman Absolut. Jadi dia juga spesialis di Spesialis Absolut. untuk operasional maintain Absolut standar 3S FE bisa, yang GE sudah swap juga di situ dia sudah pernah produce, dan GTE juga sama. Nah Mas, jadi di bengkel itu selain perawatan harian, Ya. Biasa lah ya, ganti oli dan lain-lain, dia menerima juga modifikasi Bisa mesin, pesanan. swap juga bisa. Swap bisa. Oke, memang spesialis Ya, juga tipe. mungkin harian banyak Corrups 3S FE ya di situ ya. Oke. Tapi dari beberapa yang sudah swap, baik itu yang 3 GE maupun GTE, ya maintenance-nya juga masih pada ke situ. Oh, nah Gitu. ini sekarang sebentar. Corrups itu banyak, ada juga yang diganti mesin Ada. banyak. 3S GTE atau 3S 3 GE? SFE awalnya, ada juga 3 SGE. Belum pakai T ya. Belum dan yang pakai terakhir turbo. baru GTE. Di situ Gitu. juga banyak. Banyak. Oke, nanti Mungkin ada istilah di lapangan BIMS ya, 3 Oke. ST BIM, itu yang GE, 3 SGE. ya BIM. mungkin spesialisnya di situ juga. Ya, di situ bisa. Nanti ajak-ajak dong. Boleh. Nanti saya undang deh Siap, si siap. teknisinya mobil ini. Oke. Jangan lupa Kang, datang Kang, ikut Kang. Siap. Nah, teman-teman, ya, itu aja liputan Corrups kali ini. Mas Habib, Makasih ya. thank you ya. Thank you. Itu aja. Kalau teman-teman suka dengan liputan-liputan seperti ini, mobil-mobil klasik, jadul, motor juga, silahkan di-subscribe, di-like, di-komen. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Saya Randy Surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.